Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mantan Api. Di video kali ini saya bakalan agak sedikit sok-sokan. Saya bakal agak sedikit sok tahu lah ya. Tapi ya kesok tahuan saya memang berdasar. Saya akan membahas tentang alasan kenapa pembinaan api di dalam lapas itu gak efektif. Kenapa saya bisa bilang bahwa pembinaan di lapas itu gak efektif? Ya salah satu indikatornya adalah hampir di semua lapas di Indonesia itu pasti ada yang namanya residivis. Bahkan di setiap lapas, di setiap kamarnya, tentunya di lapas yang kamarnya disatuin ya, di setiap kamarnya pasti ada aja residivis yang menghuni kamar tersebut. Ada yang 2 kali masuk penjara, ada yang udah 3 kali bahkan lebih dari 3 kali keluar masuk penjara. Ya hal tersebut kan mengindikasikan bahwa pembinaannya gak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena kalau yang diharapkan tentunya dengan adanya pembinaan, maka mereka yang pernah masuk penjara diharapkan tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di luar penjara dan gak kembali masuk ke jeruji besi. Tapi kenyataannya di semua lapas di Indonesia pasti ada yang namanya residivis yang udah lebih dari 1 kali keluar masuk penjara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Setidaknya ada 3 poin yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah lapas kita sudah melebihi batas, sudah over capacity. Sehingga dampaknya dengan kelebihan muatan ini, dengan over kapasitas ini, si napi-napi yang ada di dalam gak bisa diklasifikasikan, gak bisa dipisah-pisahkan. Karena kan seharusnya napi-napi itu dipisahkan berdasarkan tindak kejahatannya, tapi karena lapasnya udah over kapasitas ya terpaksa mereka disatukan. Karena mereka disatukan akhirnya mereka bisa saling berbagi pengetahuannya, bisa saling sharing ilmu-ilmu kejahatan. Artinya yang tadinya cuman tahu 1 atau 2 jenis kejahatan, karena mereka saling bercampur, mereka bersatu, ya akhirnya pada saling mengetahui tindak kejahatan yang berbeda. Yang tadinya mungkin hanya cuman nyolong HP karena kebutuhan, masuk penjara, di sana dia kenal sama begal, dia kenal sama rampok, dia kenal sama tukang maling motor misalkan, dia punya ilmu-ilmu baru tentang bagaimana cara maling yang lebih menghasilkan daripada maling HP. Akhirnya dia tahu banyak. Ya, itulah mungkin dampak negatif dari overkapasitas. Alasan kedua adalah masih banyaknya oknum penegak hukum yang korup. Hampir di setiap lapisan banyak sekali oknum penegak hukum yang korup, dari mulai tingkat kepolisian, kejaksaan, sampai akhirnya di tingkat petugas lapas. Oknum, saya catat oknum ya. Ya mulai dari oknum polisi, kita di BAP, jual beli barang bukti, suap menyuap di kantor polisi. Siapa yang nggak tahu praktek-praktek seperti itu? Banyak. Jual beli barang bukti, contohnya di kasus-kasus narkoba biasanya banyak terjadi kasus-kasus jual beli BB, ngilangin BB. Kalau kamu pengen barang buktinya dikurangin, harus bayar sekian. Dan praktek itu masih banyak yang belum terungkap di kita. Lalu di tingkat kejaksaan, kalau kita masuk proses persidangan, itu ada yang namanya pasang badan sama main. Pasang badan tentunya adalah mereka, para tersangka yang menjalani proses persidangan tanpa mengeluarkan uang karena mereka nggak punya. Tapi yang disebut main ya mereka mengeluarkan uang, dan istilah itu udah menjadi istilah umum di ketika kita menjalani proses persidangan. Itu bukan lagi hal yang disembunyikan, apalagi persidangan-persidangan di daerah-daerah yang tidak terekspos oleh media. Bahkan itu lebih banyak praktek-praktek suap menyuap di sana. Ya, di proses kejaksaan suap menyuap kepada jaksa, jual beli vonis dengan hakim itu masih banyak dilakukan. Lalu
Setelah beres proses persidangan, tahap kejaksaan kita masuk ke lapas. Di lapas pun begitu. Banyak oknum sipir penjara yang korup. Ada jual beli tahanan di sana, ada sipir yang jadi kurir narkoba, ada oknum sipir yang jual beli program yang ada di dalam penjara, jual beli ruangan, jual beli tahanan. Hal-hal seperti itu masih ada sampai saat ini di penjara-penjara kita. Ya, itu mungkin alasan kedua kenapa pembinaan napi di Indonesia itu tidak berjalan efektif, karena masih banyak oknum penegak hukum yang korup. Dan alasan yang terakhir, yang ketiga, adalah kehidupan napi setelah bebas. Kehidupan napi setelah bebas gak ada yang bisa menjamin pekerjaannya, gak ada yang bisa menjamin kehidupannya, karena ya gak ada wadah yang menampung para napi ini. Di dalam lapas memang ada yang namanya program bimbingan kerja untuk memberikan skill kepada para napi agar bisa bertahan hidup ketika keluar dari penjara. Tapi program BIMKER pun gak berjalan efektif karena tidak bisa diikuti oleh semua napi, kuotanya terbatas, sehingga mereka sulit untuk bertahan hidup di luar penjara. Ya akhirnya mereka berbuat lagi tindakan kejahatan. Sebaik apapun pembinaan yang dilakukan di lapas, tetapi ketika napinya keluar dari penjara dan susah untuk menjalani hidup di luar penjara, ya terpaksa mereka harus melakukan lagi tindakan kriminal, tindakan kejahatan. Itu mungkin garis besar 3 poin yang saya catat alasan kenapa pembinaan napi di Indonesia ini belum efektif. Ya semoga kedepannya pembinaan bisa dilakukan dengan lebih baik, dan untuk para napi yang bebas juga lebih mendapat perhatian dari pemerintah. Dan saya harap kedepannya mungkin pemerintah bisa lebih memperhatikan kehidupan para mantan napi ketika mereka keluar dari penjara. Ya karena saya rasakan sendiri, tanpa bantuan dari lingkungan, tanpa bantuan dari keluarga, susah untuk menjalani hidup di luar penjara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.